Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersama masih berkumpul di rumah kita masing-masing untuk mengambil waktu memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, perkenankanlah pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang menganugerahkan kehidupan, perlindungan, penyertaan, penjagaan, pemeliharaan atas kehidupan kami. Kesempatan pada pagi hari ini untuk kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan untuk kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu mohon pertolongan Tuhan, melayakkan, menguduskan, mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak, Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ada 1.535 bencana di Indonesia, baik banjir, tanah longsor, gempa, dan beberapa yang lain yang menimbulkan kesesakan, kesulitan di dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Bahkan Pemprov Jawa Timur juga melaporkan 16.000 anak mengalami depresi karena COVID-19. Dampak yang cukup signifikan dihadapi oleh banyak orang dengan berbagai macam kesesakan yang ada. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika kesesakan datang. Bagaimana respon kita? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kesesakan datang dalam perjalanan kehidupan kita? Dan hari ini kita mau belajar bersama pengalaman hamba-hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Mereka yang berjuang mendedikasikan waktu hidup untuk melayani Tuhan, tetapi juga mengalami masa-masa yang sulit, mengalami kesesakan. Dan nats kita adalah dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-34. Paulus dan Silas, hamba-hamba Kristus, diperhadapkan kepada keberhasilan dan tantangan dalam pelayanan di kota Filipi, kota pertama di bagian Makedonia yang merupakan kota perantauan. Mereka berhasil membawa seorang penjual kain ungu yang bernama Lydia beserta seluruh keluarganya percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, dan keselamatan terjadi dalam kehidupan Lydia dan keluarganya. Mereka juga melepaskan seorang hamba perempuan yang ada roh tenung di dalamnya. Dan setelah Paulus dan Silas melepaskan hamba perempuan yang ada roh tenung di dalam dirinya ini, tantangan mulai terjadi. Paulus diperhadapkan kepada situasi yang tidak mudah.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dinyatakan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Setelah roh tenung dari hamba perempuan ini dilepaskan oleh Paulus pada waktu itu, maka tuan-tuan perempuan itu, mereka kemudian marah. Mereka menangkap Paulus dan Silas, menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan kemudian setelah dihadapkan kepada pembesar-pembesar, mereka kemudian menyatakan bahwa Paulus dan Silas ini mengacau kota dan kemudian mengajarkan adat istiadat yang orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Dan banyak orang bangkit menentang Paulus dan Silas. Kemudian pembesar-pembesar itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh Paulus dan Silas dan mendera mereka. Dan setelah mereka berkali-kali didera, Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, keadaan yang berat dihadapi Paulus dan Silas pada waktu itu. Namun bagaimana respon mereka? Apa yang mereka lakukan ketika mereka berada dalam kesesakan? Paulus dan Silas ada dalam situasi yang lemah dan tidak berdaya. Tubuh mereka terluka akibat didera beberapa kali. Dan kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Paulus dan Silas ada dalam tempat yang gelap dan pengap. Mereka dilemparkan di ruang penjara yang paling tengah. Paulus dan Silas ada dalam penjagaan yang ketat, karena kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Itu artinya kesempatan untuk melarikan diri tidak ada. Tidak ada harapan. Karena ada penjagaan yang sangat ketat. Dan Paulus dan Silas ini mereka ada dalam posisi di mana mereka dapat memprotes kepada Allah dan meratapi nasib mereka. Mereka mengalami kesesakan bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, bukan karena kesalahan kriminal yang mereka lakukan, tetapi karena Kristus, karena nama Kristus, karena mendeklarasikan kuasa Kristus yang membuat orang-orang tidak suka, marah, dan kemudian memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Paulus dan Silas, mereka tidak protes, mereka tidak menyalahkan Tuhan, bahkan mereka tidak meratapi nasib mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon dan tindakan Paulus dan Silas ketika diperhadapkan pada kesesakan, kesukaran yang berat pada saat itu? Perhatikan Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dalam situasi yang lemah dan tidak berdaya, di tempat yang gelap dan pengap, dalam penjagaan yang sangat ketat, dalam kondisi fisik yang terluka,
Demikian juga kaki yang dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Alkitab dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, mereka berdoa kepada Allah. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Berdoa itu artinya bahwa Paulus dan Silas tetap berserah kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu artinya bahwa Paulus dan Silas mereka tetap bergantung dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Paulus dan Silas berdoa kepada Allah itu artinya mereka tidak mengalami kegoyahan, pengharapan, dan kepercayaan kepada Allah. Setiap orang yang mengandalkan Allah harus dapat mengatakan, saya tidak akan membiarkan kesukaran, krisis, atau penderitaan bagaimanapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Paulus dan Silas di tengah-tengah kesesakan yang mereka alami, respon mereka, tindakan mereka yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, pemazmur menyatakan demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku sela. Satu nasihat, satu ajakan untuk berseru kepada Allah pada waktu kesesakan. Ketika kesesakan datang, tindakan pertama apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lakukan? Panik? Bingung? Atau seperti apa? Kita perlu belajar dari Silas. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah. Datang kepada Allah. Menyerahkan diri. Bergantung penuh kepada Allah. Tidak goyah di dalam kepercayaan. Di dalam penyerahan yang penuh kepada Allah. Respon dan tindakan Paulus yang kedua ketika menghadapi kesesakan, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 juga menyatakan tadi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Paulus dan Silas tidak mengomel. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Paulus dan Silas tidak meratapi nasib mereka. Paulus dan Silas tidak menyalahkan Allah dengan apa yang mereka alami. Tapi mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan yang sangat indah, Alkitab juga mencatat orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nyanyian yang disampaikan, dinaikkan Paulus dan Silas itu bisa didengar oleh orang-orang hukuman yang lain dalam penjara di Filipi pada saat itu. Tidak tahu nyanyian apa yang mereka nyanyikan, tetapi yang jelas di tengah kesesakan yang mereka alami, pujian kepada Allah, nyanyian kepada Allah ada dalam mulut Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita orang percaya ada dalam hatinya dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah.
Situasi bisa tidak memungkinkan, tetapi hati yang memuji, hati yang menyembah, hati yang mengagungkan Tuhan tidak akan pernah terbelenggu. Mazmur 34 ayat 2. Pemazmur menyatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini satu komitmen yang dimiliki oleh pemazmur untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Dalam masa-masa yang sulit ataupun dalam masa-masa yang mudah. Tetap memuji Tuhan. Dan puji-pujian kepada Tuhan itu tetap ada di dalam mulutnya. Paulus dan Silas ketika mengalami kesesakan, berada dalam kesesakan, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Apakah kita juga ketika diperhadapkan kepada kesesakan, kesukaran, masa-masa yang sulit dalam hidup kita, pujian kepada Allah itu, nyanyian kepada Allah itu ada di mulut kita? Atau justru keluhan, omelan, protes, meratapi nasib? Kok saya mengalami seperti ini? Saya ini sudah setia. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah mendedikasikan dan memberikan hidup saya secara penuh kepada Tuhan. Tapi kok saya mengalami seperti ini? Apa yang terjadi kok sangat sulit? Kita bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu melalui mulut kita. Tetapi Paulus dan Silas memberikan teladan yang sangat indah untuk kita. Bagaimana respon mereka ketika kesesakan datang? Yang pertama, mereka berdoa kepada Allah. Dan yang kedua, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang mereka nyanyikan. Tetapi yang jelas, keadaan yang terjadi tidak membuat mereka kehilangan sukacita. Pujian kepada Tuhan tetap ada di dalam mulut mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon dan tindakan Tuhan ketika melihat anak-anak, ketika melihat hamba-hambanya, dalam ini Paulus dan Silas, yang tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepadanya, kepada Allah pada waktu kesesakan. Yang sangat indah adalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-26 dan seterusnya menyatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk
dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat. Terjadi gempa bumi yang hebat, yang membuat sendi-sendi penjara goyah. Demikian juga seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Tuhan memberikan kelepasan, tetapi juga Tuhan mendatangkan keselamatan bagi kepala penjara dan seisi rumahnya. Mereka datang kepada pengenalan akan Kristus, dan saat itu juga mereka memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merespon kesesakan yang ada dalam diri kita dengan baik, dengan benar, di mana kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, penyerahan kita yang penuh kepada Tuhan, kita tetap menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, tidak terkalahkan dengan keadaan yang terjadi. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat bagaimana kita, apa yang sedang kita alami, dan Dia turun tangan untuk memberikan kelepasan, bahkan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah untuk dialami, untuk dihadapi. Saya mengajak kita sekalian yang sedang berkumpul di rumah kita masing-masing, atau dimanapun kita berada saat ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Dan saya memberikan satu pertanyaan kepada kita. Kesesakan apa yang sedang Anda hadapi? Tuhan melihat, Tuhan mengerti kesesakan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Apapun kesesakan itu, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, yang barangkali tidak mudah untuk kita hadapi. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan.
Tuhan melihat kebutuhanmu yang paling dalam. Tuhan lebih besar dari masa lalumu. Tuhan lebih besar dari penderitaanmu. Tuhan lebih besar dari kemarahanmu. Kalau barangkali kesesakan yang terjadi membuat kamu marah, Tuhan lebih besar dari ketakutanmu. Ketika kamu tidak tahu apa yang harus aku lakukan dan apa yang akan terjadi, hidupku akan seperti apa, Tuhan lebih besar dari luka-lukamu. Dan ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari dunia ini. Kita bisa datang dalam doa kita, dalam penyerahan kita. Tuhan, ini kesesakanku. Aku serahkan kepadamu ya Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau ada bersamaku. Aku tidak sendirian. Dan aku serahkan kesesakan-kesesakan yang aku alami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Paulus dan Silas, saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu terlebih besar. Tuhan terlebih besar dari apa yang kita alami. Dia sanggup untuk memberikan pertolongan, kelepasan, dan jalan keluar. Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi dengan penuh penyerahan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dan segala keterbatasan yang ada dalam diri hamba-Mu. Hamba memohon kuat kuasa Roh Kudus yang akan meneruskan, mengajar, dan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar pengalaman dari Paulus dan Silas, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, namun mengalami kesesakan. Tapi ketika mereka berada dalam kesesakan, mereka memberikan respon dan tindakan yang luar biasa, yang juga patut untuk kami teladani, yaitu berdoa kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan dari firman-Mu kami tahu bahwa Engkau Tuhan tidak tinggal diam. Kau melihat apa yang dialami, apa yang terjadi. Dan Tuhan menyatakan kuasa Tuhan yang tak terbatas, memberikan kelepasan, bahkan mendatangkan keselamatan, menarik orang-orang datang kepada pengenalan akan Tuhan. Tuhan juga tahu, Tuhan melihat kesesakan apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami hadapi Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul dengan sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kami. Kesulitan secara finansial, secara keuangan, relasi, masalah-masalah dalam pekerjaan, atau apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan melihat, Tuhan tahu. Dan kiranya kami, sebagaimana Paulus dan Silas, kami tetap menyerahkan diri kami secara penuh kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan tetap ada di dalam mulut kami. Engkau Yesus terlebih besar, sanggup untuk mengatasi apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan melihat setiap kita. Tidak ada yang terlewatkan di pemandangan Tuhan. Kesesakan yang ada dalam diri kita, luka-luka yang ada dalam diri kita, penderitaan yang ada dalam diri kita, kemarahan-kemarahan yang ada dalam diri kita, tidak ada yang terlewatkan dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kelepasan. Tuhan memberkati kita dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera. Tuhan menolong kita untuk kita tidak goyah, untuk kita tidak patah semangat, untuk kita tidak putus asa, untuk kita tidak menyerah menghadapi apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia melakukan apa yang Dia lakukan, melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa yang di keperluan hidup kita. Tuhan melimpahi kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back.